Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah studi kelayakan bisnis pertemuan ketiga ya. Ini untuk pertemuan online kedua dan pertemuan ketiga. Nah, di sini terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang pada kuliah kali ini dan langsung saja ya kita mulai. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di message. Jadi nanti saya bisa jawab. Oke, jadi untuk mata kuliah kali ini judulnya adalah penilaian aspek teknikal. Nah, sebelumnya di sini kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajaran dari kuliah ini. Yaitu tujuannya adalah yang pertama, mampu menjelaskan konsep-konsep dan menggunakan teknik-teknik yang dipelajari untuk melakukan analisis dan penilaian aspek teknikal. Terus yang kedua, mampu melakukan analisis kebutuhan atau persyaratan teknikal proyek. Dan yang ketiga, mampu melakukan analisis kelayakan teknis. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke apa itu penilaian aspek teknikal. Nah, di sini analisis kebutuhan teknikal proyek. Jadi, kemarin ya dari 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu analisa kelayakan, manfaatnya apa, terus tujuannya apa, terus kita juga sudah mempelajari waktu tatap muka kemarin bagaimana cara menentukan atau mencari ide gagasan usaha atau bisnis. Dan setelah kita tahu beberapa dasarnya, sekarang kita akan belajar mengenai analisa teknikal. Dan di mana analisa teknikal itu seperti misalkan kita punya suatu usaha gitu ya. Kita punya usaha dan untuk menjalankan usaha itu kan kita harus ada aspek-aspek teknik yang harus dipelajari. Nah, maka di pertemuan kali ini kita akan lebih detail membahas mengenai analisis kebutuhan aspek teknikal. Mbak Loh Mulyasi bisa di silent. Oke. Oke, langsung aja ya lanjut ya. Nah, di sini apa sih aspek teknikal itu? Nah, aspek teknikal itu adalah suatu usaha untuk mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknikal, yaitu meliputi biaya-biaya produksi dari berbagai alternatif. Nah, pada tahap ini dapat diketahui rancangan awal investasi biayanya. Nah, eh, untuk sebuah proyek itu ya, kenapa kita harus melakukan analisis kebutuhan teknikal itu supaya kita tahu proyek itu berjalan secara layak atau tidak gitu. Eh, Suatu proyek jika dia tidak layak secara teknis gitu, tetap saja dia harus dia harus melakukan aspek teknikal ini gitu. Kenapa aspek teknikal harus dilakukan? Karena tujuannya adalah untuk menggali informasi mengenai estimasi biaya teknis proyek gitu. Jadi misal contohnya kemarin kita sudah punya contoh misalkan kita mau buat usaha jahit gitu ya. Nah, di usaha jahit ini itu kita nilai aspek-aspek tekniknya seperti apa. Seperti contoh ya, misalkan kita punya kita punya mesin gitu. Kita punya mesin ya. Kita ada susah nulis ya. Jadi kita nggak usah kayak ini ya berarti. Kita punya mesin gitu. Terus ntar coba kita ada mesin. Nah, terus selain mesin ada apa lagi? Kita juga punya tenaga kerja. Terus selain tenaga kerja, kita juga punya eh, bahan baku gitu ya. Oh, kenapakah ini?
Oke, dilanjut ya, sebentar. Nah, kita punya mesin, kita punya tukang jahit, kita juga punya kain. Nah, dari semua aspek itu kita nilai, kita proyeksikan gitu ya di analisa teknikalnya, kita gali informasi estimasi biayanya seperti apa. Mesin itu biayanya berapa, terus kemudian tenaga kerja kita harus menggaji berapa dan bahan baku itu berapa gitu. Nah, di situ kita analisa teknis. Nah, dari analisa teknis itu kan kita tahu estimasi biayanya berapa. Contoh misalnya mesin jahit harganya 2 juta. Terus tenaga kerja kita misal 1.500.000 per bulan dan biaya bahan baku katakanlah 500.000. Nah, dari situ kita nilai apakah dengan pengeluaran proyek sejumlah itu kita akan mendapatkan untung yang banyak saat kita bisa menjual baju jadi tersebut gitu. Nah, makanya saat kita sudah punya ide bisnis, kita harus melangkah ke aspek kebutuhan teknikal gitu agar kita tahu apakah proyek kita itu secara teknis dia layak atau tidak gitu. Untuk Oke, untuk Mbak Mbak Mulyasih nanti ditunggu itu aja ya, ditunggu YouTube-nya aja. Oke, saya lanjutkan. Nah, analisis kebutuhan teknikal proyek itu ada apa saja sih? Nah, di sini ada banyak contohnya. Jadi, yang pertama adalah investasi tetap. Nah, investasi tetap di sini adalah termasuk tanah, lokasi, dan bangunan pabrik. Jadi, itu investasi investasi tetap itu berupa tanah, lokasi, dan bangunan pabrik, di mana tempat kita melakukan proses atau usaha gitu. Jadi kalau misalkan kita berencana ingin uh, bikin usaha menjual bahan-bahan pertanian. Nah, di situ kita punya tempat untuk jualan, tanahnya di mana dan bangunannya di mana. Nah, itu yang dimaksud dengan investasi tetap gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah biaya dan pengeluaran produksi. Nah, di sini itu dikategorikan dengan biaya yang kita keluarkan saat kita memproduksi suatu barang, di mana biaya itu termasuk bahan baku, terus bahan penolong, terus tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang bekerja pada proses produksi. Contohnya, kalau misalkan kita usaha jahit. Nah, usaha jahit itu jadi tenaga kerja langsungnya adalah beliau yang bekerja menjahit gitu. Nah, kemudian juga ada overhead cost. Overhead cost itu yang termasuk overhead itu adalah listrik, terus habis itu apa namanya semacam kayak bensin atau bahan bakar yang dia penggunaannya digunakan untuk proses produksi gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah biaya masa percobaan atau uji coba, di mana di sini itu termasuk biaya lembur, pengulangan pekerjaan, kerusakan dan biaya penelitian teknikal. Jadi biaya tersebut juga dikategorikan sebagai analisis kebutuhan teknikal proyek. Selanjutnya yaitu faktor penunjang lainnya, yaitu contohnya jalan raya, pelabuhan udara, laut, jalur kereta api, jalur transportasi, air, listrik, dan juga komunikasi. Nah, jadi di sini dari 4 aspek ini kita melihat bahwa uh, semuanya itu saling berhubungan. Kita harus kita harus tahu bahwa semua aspek-aspek terkecil apapun dalam suatu proyek atau suatu usaha itu harus diperhitungkan. Mulai dari tenaga kerjanya, biaya lemburnya, terus juga yang paling penting adalah faktor penunjang lain, yaitu jalan rayanya seperti apa. Jadi saat kita mau mengantarkan barang, terus barang itu datang ke tempat usaha kita, itu harus di alat transportasinya atau jalan raya itu juga dalam kondisi yang bagus gitu. Biasanya di faktor penunjang lainnya seperti jalan raya, terus kayak pelabuhan yang digunakan untuk sebagai alat transportasi atau fasilitas untuk mengantarkan barang kita tuh biasanya tidak diperhitungkan. Padahal aspek tersebut perlu untuk diperhatikan gitu, karena kalau misal katakanlah gini, misalkan kita punya usaha yang kemarin ya dicontohin kan usaha apa namanya
usaha berjualan alat pertanian ya. Nah, otomatis kan itu istilahnya kita harus beli dari tempat lain. Katakanlah kita belinya di Surabaya dan jualannya di Madiun gitu ya. Nah, kalau kita tidak memperhatikan aspek jalan raya gitu ya, yang awalnya kita memperhatikan bahwa pengiriman barang dari Surabaya ke Madiun katakanlah hanya 1 hari gitu lewat jalur darat. Tapi kalau kita tidak memperhitungkan aspek-aspek katakanlah misalkan jalannya berlubang atau macet gitu ya. Nah, berarti bisa jadi kita pengiriman barang itu tadi bisa lebih lama gitu karena beberapa aspek seperti macet atau jalan yang berlubang. Nah, jadi aspek-aspek sekecil apapun itu sebaiknya harus diperhitungkan dalam menganalisis kebutuhan teknikal proyek gitu. Oke, selanjutnya, nah, analisis kebutuhan teknikal proyek yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pemilihan lokasi. Jadi, bentar ya Mbak Suasri, kalau misalkan PPT yang nggak ada, nanti Mbak bisa dilihat di YouTube aja ya, gitu. Oke. Selanjutnya, saya lanjutin ya, di analisis kebutuhan teknikal proyek ini juga memperhatikan tempat pemilihan pabrik, gitu. Nah, di sini, ini contohnya ya, contoh ilustrasi di PPT-nya mungkin bisa dilihat. Jadi ini sebuah pabrik gitu ya. Nah, saat kita mau memilih lokasi, kita mau bangun uh, tempat usaha ini di mana sih gitu. Apa aja aspek yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku itu maksudnya adalah di dekat tempat usaha kita itu apakah bahan bakunya tersedia dan juga untuk mendapatkannya itu kita tidak susah gitu. Tuh, yang pertama. Contohnya kalau misalkan ada usaha semen ya. Kita ngomongnya pabrik semen di sini. Nah, di usaha pabrik semen itu ya, hal yang paling diperhatikan adalah pabrik itu dekat dengan bahan baku. Nah, bahan baku semen itu apa aja? Kapur, batu kapur, terus habis itu apa namanya? Pasir besi. Nah, bahan baku seperti ini itu alangkah lebih baiknya dekat dengan perusahaan karena jika bahan baku itu dekat dengan perusahaan, maka biaya transportasi atau biaya pengiriman itu menjadi sangat kecil karena dekat dengan tempat kita. Jadi kapanpun itu bisa diambil gitu atau kapanpun kita bisa menggunakan bahan baku itu tidak kesulitan. Beda halnya kalau misalkan bahan baku itu tempatnya jauh gitu. Misalkan pabrik ini posisinya di daerah Gresik gitu ya. Tapi ternyata batu kapurnya adanya di Tuban gitu. Nah, jadi proses ini itu jika semakin jauh bahan baku dari pabrik dan juga semakin jauh letaknya dari pabrik itu yang pertama bisa menyebabkan proses produksi terhambat karena bahan bakunya harus dikirim dulu dan itu butuh waktu. Dan yang kedua adalah membengkaknya biaya transportasi yang menyebabkan nanti biaya produksinya akan menjadi lebih mahal gitu. Yang kedua yaitu dekat pasar yang dituju. Nah, kalau bisa, misalkan pabrik semen ini tujuannya adalah dia menguasai pangsa pasar di daerah Jawa Timur. Nah, berarti mereka harus pabrik itu harus dilokasikan di daerah Jawa Timur gitu, bukan di daerah Jawa Tengah gitu. Karena sama saja jika lokasinya nanti di Jawa Tengah, otomatis untuk pengiriman barang ke Jawa Timur itu akan memperbanyak biaya transportasi sehingga biaya atau harga jualnya nanti semakin meningkat dan mengakibatkan produk kita tidak dapat bersaing dengan produk yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga yang perlu diperhatikan lagi adalah sumber energi. Sumber energi di sini itu lebih ke arah ketersediaan mulai dari air, terus listrik, atau kalau misalkan pabriknya menggunakan apa namanya tenaga surya, kita juga harus memperhatikan energi dari matahari itu sendiri. Jadi sumber energi ini sangat penting untuk diperhatikan agar proses produksi dapat berjalan secara lancar. Terus selanjutnya yang keempat yaitu fasilitas transportasi. Nah, ini yang tadi udah dibahas ya. Jadi fasilitas transportasi itu harus memadai karena
dengan adanya fasilitas transportasi yang bagus, jalan raya yang bagus, dan juga kendaraan yang bagus, itu dapat mempercepat pengiriman atau penerimaan barang, bahan baku, atau juga pengiriman barang yang sudah jadi ke pasar. Nah, terus yang selanjutnya adalah adat istiadat. Nah, kenapa adat istiadat ini juga harus diperhatikan saat kita akan membangun sebuah pabrik atau sebuah industri. Jadi ceritanya ini tuh ada sebuah pabrik semen. Ini cerita nyata. Jadi ada sebuah pabrik semen gitu ya. Nah, pabrik semen ini itu terkenal banget di Indonesia gitu. Nah, pabrik ini akan melakukan ekspansi atau dia akan menuju ke pasar di daerah Jawa Tengah. Nah, akhirnya pabrik ini memutuskan untuk membuka atau membangun pabriknya itu di daerah Rembang gitu. Nah, di daerah ini mereka tidak melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat sekitar. Nah, masyarakat menganggapnya bahwa jika ada pabrik gitu ya, itu akan mengakibatkan polusi udara, juga polusi lingkungan gitu. Jadi apalagi pabrik semen itu kan pabrik yang produksi debu banyak ya. Jadi masyarakat sekitar menganggap bahwa kalau misalkan ada pabrik di situ, itu akan mengganggu kesehatan mereka karena pencemaran lingkungan itu akan semakin besar dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Nah, akhirnya dari sini mereka itu menolak dan akhirnya saat mereka menolak, mereka itu sempat mengancam dari perusahaan itu untuk segera pindah dan tidak mendirikan pabrik di situ. Nah, pertikaian ini cukup cukup uh, cukup seru karena waktu itu sempat masuk sampai diliput di koran ya gitu. Jadi di sini kita harus uh, hikmahnya gitu ya. Hikmahnya dari sini adalah kita saat mendirikan pabrik kita harus tahu gitu adat istiadat dan juga uh, perilaku atau juga apa ya semacam budaya di situ seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa asal mendirikan pabrik atau seperti apa, tidak bisa karena kita harus memperhatikan aspek-aspek seperti itu. Jika tidak diperhatikan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi sudah saya ceritakan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu adalah keadaan tanah. Nah, keadaan tanah ini itu juga sangat penting. Nah, kalau misalkan kita mau mendirikan pabrik dan ternyata pabrik itu kondisi tanahnya tuh tidak bagus atau kondisinya sering gempa atau seperti apa kayak gitu. Nah, itu juga kurang bagus karena bisa menghambat proses produksi yang akan berjalan gitu. Selanjutnya yaitu iklim. Nah, iklim juga harus diperhatikan karena kalau misalkan dalam industri-industri tertentu ya kayak semacam industri yang kita jualan kain batik gitu di mana di situ kita juga menjemur batiknya gitu. Nah, kalau misalkan kondisi cuacanya buruk dan angin kencang seperti itu, iklimnya tidak dapat diprediksi, maka uh, proses produksi akan terhambat karena iklim. Jadi ini juga perlu untuk diperhatikan. Nah, selanjutnya yang terakhir ya yaitu suplai tenaga kerja. Nah, suplai tenaga kerja ini penting juga karena kalau misalkan tenaga kerja di daerah kita atau di daerah tempat kita pabrik itu yang akan kita dirikan itu tidak ada, tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka pabrik harus mencari tenaga kerja dari luar daerah di mana uh, tenaga kerja dari luar daerah itu pasti biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada di lokasi atau di daerah tersebut gitu. Oke, terus selanjutnya next ya. Next ya, selanjutnya adalah metode untuk menentukan besarnya skala produksi. Nah, karena kita sudah memperhatikan semua aspek tadi ya, itu tadi sudah kita perhatikan. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam, yaitu bagaimana cara menentukan besarnya skala produksi. Jadi usaha apapun gitu ya. Kembali lagi nih slide-nya. Nah, ini. Nah, jadi usaha apapun gitu ya. Usaha apapun itu pasti
membutuhkan atau pasti akan berproduksi gitu ya. Jadi misalkan tadi eh, kita ambil contoh pas pertemuan kemarin yaitu usaha home tobing ya, home tobing. Nah, kita mau bikin usaha home tobing. Nah, pasti kita harus tahu berapa yang harus kita produksi gitu. Nah, berapa jumlah home tobing yang harus kita produksi. Nah, dari sini ini ada pendekatan di mana kita bisa mengetahui berapa jumlah luas produksi optimal yang dapat kita produksi gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah marginal cost. Di mana marginal cost ini adalah biaya yang kita gunakan untuk biaya yang kita gunakan itu antara ongkos dan juga harga per unitnya itu seimbang. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya juga yang harus dipentingkan adalah break even point atau titik balik atau titik impas. Dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode linear programming. Nah, selain dengan tiga cara itu, untuk mencari atau menentukan besarnya skala produksi, kita juga bisa menentukan dengan pendekatan market share atau pangsa pasar. Nah, di sini kita memperkirakan atau mempertimbangkan kapasitas teknis dari peralatan yang dimiliki. Misal, untuk kita memproduksi home tobing, kita punya satu set alat produksi. Nah, dari satu set alat produksi ini, katakanlah dalam satu jamnya kita bisa memproduksi 50 home tobing. Nah, kalau kita akan membuka perusahaan itu atau membuka usaha itu dari pagi ya, misalkan kita bukanya 8 jam. Berarti 8 kali 50 itu totalnya 400 home tobing yang bisa kita jual per harinya. Nah, seperti itu. Itu dengan pendekatan market share atau pangsa pasar dengan mempertimbangkan kapasitas teknis atau peralatan yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke apa itu marginal cost, apa itu break even point, dan apa itu linear programming. Nah, nih bisa dilihat di PPT-nya ya. Jadi, di sini merupakan pendekatan marginal, di mana di pendekatan marginal ini kita bisa lihat grafiknya ya. Jadi, grafik yang ini adalah average cost. Jadi, rata-rata biaya. Nah, di sini adalah marginal cost. Nah, dari marginal cost ini ya, itu untuk kita menentukan luas produksi, itu luas produksi optimal tercapai yaitu saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Jadi, biaya yang dikeluarkan dengan jumlah pendapatan yang kita terima itu jumlahnya optimal. Nah, di sini itu tercapai pada Q1 di sini. Q1 di mana di Q1 ini kita tahu jadinya jadi dengan dari berapa biaya yang saya keluarkan dan juga berapa pendapatan yang saya dapatkan gitu ya. Maka luas produksi optimalnya itu adalah dalam angka seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di diagram yang gelap ini adalah ongkos total. Dan atas ini adalah keuntungan total. Nah, kita lihat titik impas di mana kita bisa menarik garis Q1 itu adalah dari sini. Ini marginal cost ya. Dan keuntungan kita ada di titik ini. Jadi dari titik keuntungan ini sampai ke marginal cost itu kita mendapatkan quantity sebesar Q1. Jadi dari situ kita bisa tahu berarti barang yang saya produksi adalah sejumlah berapa buah atau Q1 buah dari hasil marginal cost dan average cost. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke pendekatan titik impas. Pendekatan titik impas ini juga bisa digunakan untuk menentukan luas produksi optimal yang akan diproduksi oleh perusahaan gitu. Nah, tujuannya dengan adanya pendekatan titik impas ini adalah perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Jadi impas antara pengeluaran dan juga pendapatannya itu pas gitu ya.
Jadi nggak untung dan nggak rugi gitu. Jadi nol, istilahnya balance atau seimbang. Dalam masa percobaan luas produksi minimal berada pada titik impas yang hanya memperhatikan biaya tetap tunai gitu. Tapi kondisi ini jangan sampai terjadi dalam waktu yang lama. Di sini dikatakan bahwa untuk penentuan dengan menggunakan pendekatan titik impas itu hanya saat masa percobaan luas produksi. Jadi perlu digarisbawahi ya, penggunaan metode ini adalah masa percobaan gitu, bukan untuk selamanya gitu. Kalau selamanya kita menggunakan pendekatan titik impas, maka kita tidak akan untung, tapi kita malah rugi gitu, karena nggak dapat untung dari pendekatan ini. Nah, di sini ada formulanya gimana untuk mendapatkan pendekatan titik impas, yaitu Q, unit penjualan, sama dengan biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan variabel cost per unit. Sehingga dari sini nanti kita akan mendapatkan nilai atau berapa unit yang bisa kita jual ke masyarakat. Nah, untuk persamaan untuk menentukan jumlah produk yang harus dijual itu supaya bisa menutupi biaya tetap. Jadi karena dia disebut titik impas, jadi kita tidak untung dan tidak rugi gitu ya. Jadi biayanya tertutupi gitu. Nah, ini rumusnya yaitu unit penjualan sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit. Tuh. Oke, dan selanjutnya yang ketiga adalah metode linear programming. Nah, metode linear programming ini itu pasti dari sebagian teman-teman udah pada tahu, karena ini caranya pendekatannya adalah dijelaskan pada mata kuliah operational research. Nah, pada metode linear programming ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada pendekatan untuk menentukan produksi dengan menggunakan grafik atau dengan menggunakan simplex. Nah, untuk penggunaan grafik ini sendiri itu produk terdiri dari dua jenis. Jadi, misalkan kita ingin memproduksi hongtobing. Nah, hongtobingnya ini dua jenis, rasa coklat dan rasa vanila. Itu bisa dilakukan dengan pendekatan metode linear programming grafik. Tapi untuk produk yang lebih dari dua jenis, katakanlah 3, 4, atau 5, itu tidak bisa dengan menggunakan grafik, tapi bisa dengan menggunakan simplex, seperti itu. Oke, selanjutnya, ketelitian dan usaha yang dilakukan untuk melakukan analisis teknikal ini tergantung pada beberapa hal. Yang pertama yaitu jenis proyek, yang kedua teknologi yang digunakan, ketiga kompleksitas produk, keempat alternatif teknikal yang dipergunakan, dan yang terakhir adalah ketelitian dalam memperkirakan biaya yang terjadi. Jadi, dalam kita melakukan sebuah perencanaan atau peramalan untuk berapa produksi yang tepat, itu pasti ada ketidaksesuaian atau kadang ada ketidakcocokan gitu. Nah, sehingga kita harus teliti dalam melakukan analisis tersebut. Nah, analisis tersebut itu bergantung pada hal-hal seperti tadi gitu. Jadi jenis proyek yang berbeda itu bisa menyebabkan analisis yang berbeda pula gitu. Begitu juga dengan teknologi atau kompleksitas produk gitu. Jadi aspek-aspek tersebut itu perlu dipertimbangkan dalam analisis teknikal karena nggak selamanya sama. Nah, saat kita melakukan analisa teknikal itu dengan kurang teliti atau kita tidak detail dalam melakukannya, itu akan mengakibatkan kekurangan keuangan. Jadi perusahaan bisa mengalami pailit atau kerugian gitu. Sehingga dalam melakukan analisis teknikal kita harus teliti dan detail dalam melakukan setiap tahapan penilaiannya. Mungkin bisa dibilang itu memakan waktu yang lama ya, tapi itu penting untuk dilakukan gitu. Oke, selanjutnya lanjut kita ke analisis teknikal. Nah, analisis teknikal itu termasuk apa saja sih gitu ya. Analisis teknikal itu termasuk dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah deskripsi produk. Nah, deskripsi produk ini meliputi bentuk fisiknya, bentuk mekanisnya, dan juga unsur kimianya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin usaha gitu ya,
bikin usaha, misalkan tadi usahanya home tobing gitu ya. Jadi harus jelas produknya termasuk makanan dan juga bentuk fisiknya seperti bulat atau gimana cara proses pembuatannya atau seperti apa. Nah, yang kedua adalah deskripsi proses produksi, yaitu aliran proses produksinya, di mana di sini menjelaskan secara detail mengenai bagaimana proses produksi barang yang akan kita jual ke pasar, yaitu alirannya. Misalkan kita tadi contohnya home tobing ya. Jadi gimana cara kita pertama menentukan takaran-takaran bumbunya atau takaran-takaran bahannya. Berapa jumlah tepungnya, berapa telurnya, berapa kacang merahnya, dan berapa vanilanya. Nah, setelah semuanya disiapkan, terus kita akan membentuk adonan. Nah, setelah adonan siap, baru dimasak gitu ya. Dimasak terus habis itu diambil, dibungkus, baru dihidangkan. Nah, aliran-aliran produksi itu harus dideskripsikan secara jelas. Nah, selanjutnya yaitu rencana kapasitas pabrik dan jadwal produksi. Jadi, kita harus mengetahui berapa volume produksi yang harus kita hasilkan dalam satu periode. Katakanlah kita tadi buat home tobing. Nah, selama satu periode kita membuat, katakanlah dalam satu hari 8 jam ya, kita bisa membuat 50 buah home tobing. Nah, itu merupakan rencana kapasitas dari suatu usaha. Selanjutnya, yaitu adalah pemilihan mesin dan peralatan proyek, termasuk juga dengan spesifikasinya. Nah, perlengkapan apa saja yang perlu dibeli untuk kita menjalankan suatu bisnis itu gitu. Terus dari mana pemasoknya? Misalkan kita mau beli kita bikin home tobing ya, kita cari tepungnya dari mana, pemasoknya di mana, terus kacang merahnya dari mana, vanilanya dari mana gitu. Nah, selanjutnya pengangkutan dari pabrik asal ke proyek, di mana di sini pengangkutan yang dimaksud adalah pengangkutan bahan-bahan dari pabrik menuju ke tempat usaha kita. Oke, selanjutnya masih di analisis teknikal, yaitu identifikasi lokasi pabrik dan juga kondisi-kondisi yang diinginkan. Di sini lebih ke arah jarak lokasi dari sumber bahan baku dan juga pasar. Ini yang tadi seperti saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, terus selanjutnya rencana tata letak atau layout, di mana di sini meliputi perkiraan biaya usulan pendirian bangunan dan pembangunan lokasi. Nah, layout ini juga sangat penting. Kenapa layout ini menjadi aspek yang sangat penting diperhatikan? Karena saat kita melakukan proses produksi, kita akan menjalankan aliran produksi itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, di layout ini kita harus mendesain atau menata tempat usaha kita itu agar efektif dan efisien untuk segala perpindahan. Contoh, misalkan di sini tadi jualannya home tobing kan ya. Nah, di jualan home tobing ini yang pertama kita lakukan adalah kita menakar bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, biasanya menakar itu di mana? Nah, katakanlah menakar itu di daerah belakang. Jadi kita bikin tempatnya adalah pertama menakar dulu. Nah, setelah menakar, apa yang harus kita lakukan? Diadoni. Jadi, setelah diadoni, kemudian kita baru masukkan ke pan atau panci atau penggorengan. Nah, di sini kan ada 3 tahapan. Nah, dari 3 tahapan ini, kalau bisa di tempat usaha itu mereka berdekatan gitu. Jadi, setelah kita nimbang, proses selanjutnya adalah buat adonan. Nah, setelah itu baru menggoreng gitu. Atau ya menggoreng. Nah, bukan layout itu tidak diatur dengan sedemikian rupa. Misalkan yang pertama kita tempatnya untuk mengadoni gitu ya. Nah, yang kedua tempat untuk menakar, terus habis itu goreng. Nah, jadi kita harus bolak-balik gitu. Jadi kita menakar bahan itu di tengah. Nah, terus habis itu ternyata kita harus mengadon, kita harus geser ke area kiri atau area kiri. Nah, setelah itu saat kita menggoreng, kita harus geser ke area kanan. Nah, itu perpindahannya tidak baik, sehingga dengan perpindahan yang tidak baik itu akan menyebabkan tenaga kerja mudah lelah, dan saat tenaga kerja itu lelah, maka mereka tidak akan dapat melakukan pekerjaannya secara optimal gitu. Nah, terus selanjutnya adalah pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Nah, ini tadi sudah dibahas ya,
gimana mengenai pengadaan bahan baku itu lebih ke arah deskripsi fisik kimia, terus kemudian jumlah yang dibutuhkan berapa, biaya, dan prospeknya itu seperti apa gitu. Selanjutnya yaitu adalah perkiraan kebutuhan tenaga kerja, di mana di sini mengikuti tenaga kerja langsung dan tidak langsung serta kebutuhan supervisi. Nah, kebutuhan tenaga kerja ini harus kita perhatikan karena biaya dari penggajian tenaga kerja ini akan menjadi aspek yang menentukan harga jual kita di pasaran. Harga jual produk di pasaran gitu. Sehingga harga ini harus dimasukkan dalam komponen biaya. Nah, kebutuhan tenaga kerja ini kan di sini disebutkan ada dua tenaga kerja, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Maksudnya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang bersinggungan langsung dengan proses produksi. Misalkan buat hong tobing. Nah, buat hong tobing itu mereka tenaga kerja yang dianggap tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang menakar bahan, terus kemudian dia membuat adonan dan juga menggoreng. Itu merupakan tenaga kerja langsung, di mana mereka bersinggungan secara langsung di bagian produksi. Nah, tenaga kerja tidak langsung seperti apa? Nah, tenaga kerja tidak langsung itu biasanya seperti manajer, kemudian direktur, terus kemudian presiden direktur. Nah, itu mereka tenaga kerja tidak langsung. Jadi mereka tidak bersinggungan dengan proses produksi, tapi mereka menjalankan tugas sesuai dengan ranah atau bidang kerjanya masing-masing gitu. Mandor juga bisa. Nah, kayak yang Mbak Sulastri bilang, mandor juga bisa. Asalkan mandor itu dia hanya ngecek, jadi supervisi. Tujuannya adalah mengawasi gitu ya. Tapi yang bersinggungan langsung itu disebut dengan tenaga kerja langsung. Oke, dan selanjutnya di analisis teknikal adalah penentuan jenis dan jumlah limbah proyek. Nah, misalkan kita membuat suatu usaha, kita pasti punya limbah. Sekecil apapun itu pasti kita punya limbah gitu ya. Bikin hong tobing itu juga ada limbahnya gitu. Limbah dari telur, kulit telur, terus kemudian sampah plastik dari tepungnya. Nah, itu kita harus memperhatikan juga. Jadi jangan asal kita bisa produksi terus kemudian kita tidak bisa istilahnya merawat atau menangani limbah itu juga sama saja gitu. Jadi tolong diperhatikan juga masalah limbah ini, di mana kita bisa memberikan kenyamanan juga pada lingkungan sekitar. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, kita bisa melakukan perkiraan biaya produksi dari beberapa aspek tersebut, mulai dari tenaga kerja, material, terus habis itu proses aliran kerjanya seperti apa, dan penanganan limbahnya seperti apa. Dari aspek-aspek tersebut, akhirnya kita bisa melakukan perkiraan biaya produksi. Oke. Selanjutnya yaitu adalah peranan teknologi dalam proyek. Nah, pemilihan teknologi ini sangat penting kaitannya dalam sebuah usaha. Jadi, saat kita melakukan pemilihan teknologi itu yang tepat dan sesuai dengan usaha kita, maka kita akan bisa melakukan produksi yang sangat besar dan kita juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun, saat teknologi yang kita pilih itu salah atau teknologi itu terlalu canggih untuk usaha kita, maka itu akan dapat memberikan dampak yang buruk untuk usaha kita. Sehingga sangat penting sekali untuk kita memilih yang sangat tepat untuk pemilihan teknologi dan juga mesin sesuai dengan usaha dan karakteristik usaha yang akan dijalankan gitu. Jadi misalkan ya kita punya usaha tobing tadi. Nah, kemudian dari usaha tersebut itu kita melakukan produksinya gitu. Kita beli alatnya itu alat panci yang canggih sekali gitu. Sampai kita aja nggak bisa nyalain kompornya gitu. Kita beli kompor yang sangat canggih sampai kita nggak bisa nyalain kompornya. Nah, di sini jadi kerugian untuk kita karena kita tidak paham bagaimana teknologi itu dijalankan. Nah, saat kita salah memilih teknologi, maka kerugian ada di usaha kita. Kita sudah hilang waktu produksi, kita kehilangan konsumen karena konsumennya menunggu kita produksi, dan juga selain itu kita juga menghabiskan banyak uang karena teknologi yang dibeli tidak bisa digunakan, sehingga bisa dikatakan
tidak berguna atau mubazir gitu. Oke, selanjutnya yaitu informasi-informasi apa saja sih yang sangat dan perlu kita butuhkan sebelum kita memulai analisa teknikal. Nah, informasi-informasi tersebut antara lain yang pertama informasi produk, yaitu mengenai spesifikasi produk seperti apa, desainnya seperti apa, dan kualitas produknya seperti apa. Kemudian informasi pasar. Di sini kita harus tahu sebelum kita melakukan analisa teknikal, pasarnya ini seperti apa. Kita harus tahu peramalan penjualannya seperti apa, kebutuhannya, kebutuhan pelayanan pengangkutannya seperti apa, dan lokasi konsumennya seperti apa. Kemudian juga informasi mengenai bahan baku dan bahan penolong. Nah, dalam melakukan suatu usaha kan kita pasti butuh bahan baku ya. Nah, kita harus juga cari tahu bahan bakunya itu seperti apa gitu. Mulai dari spesifikasinya bagaimana, pengadaan bahan bakunya seperti apa, terus masa pengirimannya berapa lama, dan di mana lokasi pemasok tersebut. Nah, lain-lainnya yaitu informasi mengenai pengadaan modal dan pengadaan tenaga kerja yang mungkin informasi ini bisa dicari di pemerintah. Jadi biasanya pemerintah mengadakan informasi mengenai pengadaan modal dan juga pengadaan tenaga kerja seperti itu. Oke, dari sejauh ini ada yang ditanyakan, Mbak-mbak semua? Udah cukup jelas ya dari penjelasannya atau mungkin ada yang perlu didiskusikan dari sini semua yang tadi sudah dijelaskan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Masih oke ya, berarti kalau masih oke, berarti kita langsung lanjut aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan analisis kelayakan teknikal. Nah, di sini analisis teknikal ini punya urutan-urutan masing-masing gitu ya. Nah, urutannya adalah yang pertama, kita tadi sudah punya informasi produk seperti apa, informasi pasarnya seperti apa, informasi bahan bakunya seperti apa. Nah, dari sini kita memulai tahapan analisis teknikalnya seperti apa, yaitu tahapan analisis teknikal ini bergantung pada jenis proyek, kemudian kompleksitas proyek, informasi yang didapat, dan juga analisis yang melakukan analisis dari faktor lain. Nah, ini ya, misalkan ini, dari informasi produk, informasi pasar, dan juga informasi bahan baku, ini kita akan muncul suatu pertanyaan. Adakah alternatif teknologi yang dapat dipakai untuk memproduksi barang yang direncanakan? Tuh. Nah, dari pertanyaan ini pasti nanti akan ada jawabannya kan. Nah, tahapan ini itu tujuannya adalah menentukan alternatif teknologi yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan tujuannya adalah untuk menghindari penggunaan teknologi yang tidak sesuai. Jadi, kita dari tahap ini sudah tahu, oh teknologi yang sesuai untuk usaha yang akan saya jalankan itu seperti apa, bukan teknologi yang terlalu tinggi atau terlalu canggih gitu, tapi teknologi yang sesuai dengan usaha-usaha yang akan kita buat gitu. Dan kita juga dapat memastikan dalam proses ini alternatif-alternatif seperti apa yang akan dipertimbangkan dalam analisa faktor. Nah, dari sini lanjut ya. Lanjut. Nah, dari pertanyaan tersebut, jawabannya adalah iya. Berarti, kita balik ya, berarti ada alternatif teknologi yang dapat dipakai untuk memproduksi barang yang direncanakan. Nah, selanjutnya kan jawabannya iya, berarti ada teknologi alternatif. Nah, akan muncul sebuah pertanyaan baru. Apakah akibat samping atau efek samping dari setiap alternatif teknologi sejalan dengan kebijaksanaan, tujuan, dan peraturan pemerintah serta perusahaan? Nah, di sini berarti kita mempertimbangkan aturan atau teknologi yang sudah ada itu
kita memperhatikan aturannya apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan dalam suatu usaha itu memang uh, uh, jadi kita lanjut aja ya Mbak. Jadi akibatnya itu kita harus tahu kebijakan-kebijakan pemerintah seperti apa karena harus berjalan seiring dan selaras dengan pemerintah gitu. Nah, saat analisis jawabannya iya, maka tahap selanjutnya adalah kita melakukan proses eliminasi. Di mana di proses eliminasi ini kita perlu mempertimbangkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu tenaga ahlinya. Terus kebutuhan energi seperti apa, efek terhadap lingkungan seperti apa, kebutuhan modal dan peralatan yang diimpor seperti apa, dan hubungan dengan industri lain, dan resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja kita nanti gitu. Jadi faktor-faktor itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, terus selanjutnya adalah uh, memperkirakan biaya secara kasar untuk menilai diterima atau tidaknya suatu alternatif. Jadi terdapat alternatif teknikal yang terlalu mahal sehingga perlu dihilangkan. Nah, kadang kalau kita melakukan aspek teknikal gitu ya, kita kadang merasa bahwa oh, teknologi ini terlalu mahal gitu sehingga menghilangkan kita perlu untuk menghilangkan alternatif-alternatif yang mahal tersebut gitu. Nah, terus selanjutnya kita merencanakan penelitian dan pengujian untuk memastikan terpenuhinya kelayakan teknikal. Nah, penelitian-penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas dan juga keunggulan suatu produk yang akan kita buat. Nah, di sini kita melakukan prototype atau membuat produk produk tiruan. Jadi prototype itu misalkan kita ingin memproduksi mouse gitu ya atau kita pengen memproduksi HP gitu. Nah, sebelum kita memproduksi HP, kita itu akan membuat tiruannya dulu gitu. Apakah tiruannya ini dapat berjalan dengan memiliki kualitas dan juga keunggulan produk seperti yang kita harapkan. Nah, saat prototipe tadi itu ternyata tidak bisa mengetahui kualitas dan keunggulan produk yang ada gitu ya. Jadi otomatis kita akan melakukan penelitian lagi, kita melakukan kajian apakah apa namanya kita perlu mengulangi proses tersebut atau tidak gitu. Oke, selanjutnya tahapan analisis kelayakan selanjutnya yaitu setelah melakukan tahapan analisis selanjutnya, maka kita akan ada beberapa estimasi yang ada gitu. Nah, tersedia estimasi yang memuaskan mengenai investasi tetap, biaya produksi dan juga biaya selama masa percobaan. Nah, di sini perkiraan tersebut itu sangat penting untuk membuat proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan ini tujuannya untuk menghindari penilaian yang terlalu rendah. Dan hal tersebut itu mampu menjadi acuan dari keuangan kita. Nah, dari tadi tahapan yang banyak tadi gitu ya, kita kan dari situ nanti akan tahu gitu, oh kebutuhan bahan baku seperti apa, kebutuhan mesin seperti apa, kualitas seperti apa gitu ya. Nah, jadi dari kondisi-kondisi itu kita bisa tahu proyeksi keuangan kita itu seperti apa gitu dan kita bisa merencanakan, oh berarti saya butuh dana, katakanlah sekitar 2 juta untuk melakukan usaha ini. Dan tujuan itu, melakukan kita analisa kelayakan itu, tujuannya adalah untuk kita tahu gitu ya, bahwa penilaian yang kita lakukan itu dalam kondisi batas yang wajar, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tidak terlalu mahal. Nah, biasanya untuk kita melakukan penilaian yang terlalu rendah, itu dampaknya adalah pada usaha kita sendiri gitu. Jadi kalau katakanlah kita sebenarnya butuh modal 3 juta, tapi kita uh, menuliskan atau kita merencanakan bahwa modalnya 2 juta. Nah, sehingga aspek ini
itu dapat membuat kerugian untuk kita sendiri, di mana kerugiannya itu jika penilaian terlalu rendah kita akan bingung cari uang modalnya kemana lagi gitu. Bisa tiba-tiba kita butuh dana dan itu tidak diperhitungkan sebelumnya sehingga itu sangat berbahaya dalam usaha kedepannya. Dan selanjutnya biasanya juga itu bisa jadi biaya yang katakanlah kita tadi sudah bikin, oh biaya total semuanya 2 juta. Ternyata tiba-tiba seiring berjalannya waktu biaya itu jadi 3 juta. Nah, kenapa biaya itu bisa membengkak? Itu biasanya dikarenakan dengan proyek yang tertunda, yaitu misalkan kita proyek itu berjalan molor atau berjalan katakanlah kita berharapnya masa proyek pembangunan itu 1 tahun gitu ya. Ternyata dia lebih dari 1 tahun, jadi kan dia proyeknya tertunda. Nah, dengan proyek tertunda ini maka biaya itu akan menjadi membengkak atau tidak sesuai dengan budget yang dianggarkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penilaian terhadap elemen-elemen teknikal proyek. Nah, penilaian terhadap elemen teknikal proyek ini apa saja? Yaitu kita yang pertama memperkirakan kebutuhan persediaan. Nah, tujuannya itu adalah berjaga-jaga jika terjadi fluktuasi permintaan. Nah, maksudnya di sini fluktuasi permintaan itu seperti apa? Misalkan kita usaha di bidang jahit seragam sekolah. Nah, usaha jahit seragam sekolah, katakanlah kita bulan pertama itu kita membuat 20 buah. Bulan kedua kita produksi 25. Bulan ketiga kita produksi 30 ya. Nah, dari nilai-nilai ini, dari kuantitas atau kebutuhan yang ada ini gitu ya, kita harus melebihi. Jadi misalkan permintaan bulan pertama itu 20. Kita jangan produksi 20, kita bisa melebihi produksi itu 22. Kenapa? Karena kadang dalam suatu industri itu kan terjadi fluktuasi permintaan. Kadang permintaan tuh bisa tinggi banget gitu atau permintaan itu bisa sangat tinggi. Nah, maaf. Jadi saat permintaan itu tinggi dan kita tidak punya produknya, maka kita akan kehilangan pelanggan. Jadi lebih baik kita memproduksi agak lebih untuk berjaga-jaga sehingga saat ada permintaan kita dapat memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua yaitu menentukan jadwal produksi, di mana di sini kita harus melakukan penjadwalan atas produksi yang akan kita lakukan. Jadi di sini rencana produksi itu menjadi acuan dari perkiraan biaya produksi. Nah, selain itu jenis penjadwalan yaitu bisa terdiri dari konstan, bergelombang, atau moderat. Nah, konstan ini biasanya kita akan tetap. Jadi misalkan dalam 1 minggu itu waktu produksinya 8 jam sehari. Jadi dalam 1 hari 8 jam. Nah, tapi ada juga bergelombang, yaitu bergelombang itu termasuk fluktuasi penjualan. Jadi tergantung dengan fluktuasi penjualan. Katakanlah saat kita produksi baju dan waktu itu bulan depan adalah lebaran gitu. Nah, otomatis kan kita akan meningkatkan proses produksi karena otomatis saat lebaran banyak orang yang akan beli baju baru. Nah, jadi kita akan secara fluktuasi menambah penjadwalan produksi menyesuaikan dengan permintaan. Nah, kalau moderat ini tidak mengikuti fluktuasi penjualan, yaitu moderat ini itu eh, mereka tergantung dengan adanya permintaan, tapi saat fluktuasi itu tinggi, mereka juga tidak apa ya istilahnya tidak secara serta-merta menaikkan eh, proses atau jadwal produksinya seperti itu. Selanjutnya yaitu menilai proses produksi, yaitu di sini di menilai proses produksi ini adalah lebih ke arah jalannya operasi, perpindahan, serta inspeksi dari bahan mentah sampai menjadi produk. Nah, dari proses produksi ini kita bisa tahu jalannya operasi dan juga perpindahan material itu seperti apa, sudah sesuai dengan aliran material atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu inspeksi, di mana inspeksi bahan mentah sampai menjadi produk ini hal yang sangat penting. Kenapa menjadi hal yang sangat penting? Karena di inspeksi ini kita bisa memastikan bahwa kualitas dari produk itu adalah kualitas yang bagus. Jadi, misal nih, kalau misalkan kita mau memproduksi
makanan gitu ya. Nah, dari makanan ini kita dalam setiap prosesnya itu kita harus melakukan inspeksi. Jadi mulai dari pemilihan bahan, apakah bahannya kualitasnya bagus, kemudian dari prosesnya, mulai dari adon, terus kemudian membuat adonan, terus kemudian menggoreng, itu semua sudah memenuhi kriteria sampai dia menjadi bahan jadi. Maka pada proses inilah menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan kualitas dari produk kita sendiri. Nah, selain dari proses produksi, juga kita bisa meninjau dari tata letak pabrik, di mana tata letak pabrik ini itu juga sangat penting karena dengan tata letak yang sesuai dengan aliran produksi, maka akan membuat proses produksi itu berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya yaitu adalah kebutuhan persediaan. Nah, kebutuhan persediaan ini kita juga harus mengetahui berapa banyak persediaan yang kita butuhkan, bahan baku dan juga material-materialnya yang kita gunakan untuk membuat suatu barang. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan tenaga kerja, di mana kebutuhan tenaga kerja ini menjadi modal juga yang paling utama karena tenaga kerja ini merupakan aspek yang sangat utama dalam melakukan proses produksi karena operatornya yaitu tenaga kerja itu sendiri. Nah, terus selanjutnya adalah yaitu bagaimana memilih mesin dan juga peralatan produksi. Nah, dalam memilih mesin dan peralatan produksi ini kita harus memilih yang memiliki kelebihan ekonomis dan kita harus memilih yang terbaik. Di mana mesin dan peralatan produksi ini itu menjadi modal kita untuk melakukan proses produksi. Jadi kita harus memilih dengan sangat matang. Kalau misalkan kita tidak memilih dengan pertimbangan yang banyak gitu ya, kita akan menyesal jika mesin dan juga peralatan produksi itu hanya cuman bisa dipakai katakanlah hanya 1 tahun gitu. Nah itu sangat berbahaya gitu. Jadi sehingga dalam aspek ini kita harus sangat hati-hati memilih karena saat kita salah melakukan pilihan, kita akan rugi di kemudian hari dan juga kita akan menghilang kerugian uang juga gitu. Kita sudah beli mahal-mahal tapi ternyata tidak bisa digunakan seperti itu. Nah, di sini mungkin juga bisa dilihat di modul teman-teman sekalian ya. Di sini dicontohkan bahwa eh, di sini membeli mesin dengan dua alternatif. Jadi ada alternatif pertama dan juga alternatif kedua. Nah, dalam pembelian mesin ini, hal-hal yang diperhatikan adalah meliputi harga beli, biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya percobaan, dan total biaya investasi. Nah, di sini juga ada biaya tenaga kerja, biaya tenaga pembangkit, biaya perlengkapan lain-lain, dan juga biaya pengerjaan kembali dan jumlah biaya operasi. Selain itu, dari mesin juga ada biaya pemeliharaan. Saat kita melakukan proses produksi, berarti kita juga harus merawat mesin. Mesinnya harus dirawat seperti apa. Nah, perawatan mesin pun juga ada urutannya gitu. Jadi tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, sampai tahun kelima. Dan biasanya di tahun kelima ini itu ya, tahun kelima ini itu dia sangat 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 mahal biaya perawatannya gitu. Jadi ini bisa dilihat ya, dia tahun pertama 1.000 dan tahun kelima itu jadi 2.000. Nah, dari alternatif ini kita melakukan perhitungan dengan pendekatan faktor bunga, di mana ini mungkin teman-teman udah belajar ya di ekonomi teknik, di mana di sini juga melakukan perhitungan dengan faktor bunga. Nah, dari alternatif tadi dihitung alternatif pertama dan juga alternatif kedua. Kemudian dihitung tingkat bunganya dan dihitung nilai PV-nya, present value-nya. Nah, dihitung nilai present value-nya sehingga nanti akan didapatkan biaya keseluruhan dari perhitungan tadi. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa alternatif pertama itu biayanya adalah 21.720,03. Nah, sedangkan alternatif kedua 20.053. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa alternatif kedua yang
paling murah sehingga kita bisa memilih alternatif yang kedua seperti itu. Nah, selanjutnya dari pemilihan terhadap elemen teknikal proyek itu juga memilih metode dan peralatan penanganan bahan, di mana di sini ada penanganan bahan yang penting untuk direncanakan mengenai pengangkutan, terus kemudian jenis alat angkutnya seperti apa, dan juga sifat fisik bahannya. Nah, kemudian juga memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, di mana berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dan jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Nah, di sini biasanya untuk tenaga kerja ini kita harus mengetahui bahwa jumlah tenaga kerja itu sama dengan beban kerja dibagi waktu kerja. Ini untuk kita menentukan jumlah tenaga kerjanya. Jadi beban kerja atau waktu kerjanya itu seperti apa, saat kita mengetahuinya kita bisa menentukan jumlah tenaga kerjanya. Nah, selanjutnya kita juga menentukan merencanakan organisasi produksi. Organisasi produksi ini sangat penting karena tujuannya adalah menentukan jumlah dan juga jenis kegiatan supervisi dan tenaga kerja. Kemudian juga untuk penerimaan pesanan, terus pengemasan dan pengiriman, pemeliharaan, pembuatan alat bantu, inspeksi, analisis metode, perencanaan, dan pengendalian produksi. Nah, pada merencanakan organisasi produksi ini, itu tingkatannya lebih ke arah manajerial, di mana di sini lebih ke arah penerimaan pesanan. Jadi, berapa banyak pesanan yang masuk, kemudian dikomunikasikan dengan orang di bagian produksi. Terus kemudian pengemasan dan pengirimannya seperti apa, terus kemudian inspeksi secara keseluruhan seperti apa, dan juga bagaimana melakukan perencanaan untuk mengendalikan proses produksi itu sendiri. Kemudian juga ada penilaian mengenai perkiraan jumlah ruang produksi dan pelayanan. Nah, pembagian ruang ini harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, misalkan kita ingin apa namanya? Itu tadi ya, apa bisnis jahit. Nah, di bisnis jahit ini kita kan ada proses di mana kita tempat bahan baku. Nah, bahan baku kemudian dipotong sesuai dengan ukurannya, kemudian dijahit, dan dijahit setelah dijahit terus dikemas. Nah, ini kan ada proses-prosesnya. Nah, di situ harus ada pembagian ruang yang jelas. Jadi, oh, ruang A untuk memotong kain, kemudian ruang B untuk menjahit, dan ruang C untuk pengemasan. Nah, jadi pembagian ruangnya harus jelas. Dan kemudian masih ada kaitannya dengan merencanakan tata letak fasilitas fisik. Nah, di sini kita harus meletakkan fasilitas-fasilitas industri itu dengan kelompok-kelompok yang sesuai dengan sifat produk, yaitu harus sesuai hubungan antar kegiatannya. Jadi, perpindahan barangnya itu harus melalui flow yang baik. Terus kemudian ada fleksibilitas tata ulang, terus kemudian hubungan luas ruangan, jumlah modal, diagram, terus alokasi pemakaian ruangan, aliran material, dan juga penggunaan ruangan yang efektif. Nah, di sini itu sangat harus diperhatikan yaitu kemudahan dari peletakan mesin-mesin yang ada. Jadi, kebutuhan peletakan-peletakan mesin yang ada dan juga aliran materialnya harus dengan flow yang baik sehingga dari situ nanti itu bisa uh, dengan efektif dan efisien proses produksi berjalan secara lancar. Dan selanjutnya yaitu menentukan persyaratan bangunan. Nah, di sini kita harus merencanakan bangunan dan jumlah lantai yang digunakan untuk proses produksi. Jadi, biasanya itu untuk suatu pabrik itu biasanya lantai satu itu digunakan untuk proses produksi dan lantai kedua itu biasanya digunakan untuk manajerial. Jadi perkantorannya di situ. Oke, selanjutnya ke-8 yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi dengan biaya transportasi yang rendah. Itu juga harus ditentukan. Kemudian penentuan mendirikan bangunan atau menyewa dan perencanaan biaya investasi produksi dan masa percobaan. Dari sini ada yang ditanyakan? Halo?
Oke, jadi lanjut ya. Di sini saya ulangi lagi. Di sini kan ada pemilihan lokasi. Jadi lokasi tadi kan sudah dibahas juga di awal, di mana lokasi itu kita harus memilih yang dekat dengan bahan baku. Terus kemudian biaya transportasinya rendah. Kemudian juga kriterianya tenaga kerjanya dan juga masyarakat saling mendukung satu sama lain sehingga usaha atau bisnis itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, terus kemudian yaitu penentuan mendirikan bangunan atau menyewa. Nah, biasanya seperti ini. Misalkan kita mau buka usaha ya. Nah, kita itu dihadapkan pada kondisi di mana kita mau membangun usaha, membangun sendiri atau kita menyewa. Jadi kalau misalkan kita membangun sendiri nih, otomatis kita harus beli tanah. Terus kemudian kita juga harus apa namanya membangunnya, butuh material, butuh proses untuk membangun. Tapi keuntungannya adalah itu akan kita miliki sampai nanti, sampai kita tidak mendirikan bisnis lagi, sampai kita mungkin apa ya sampai tua nanti gitu ya. Itu bahan kepemilikannya adalah untuk tetap untuk kita gitu, dan itu merupakan investasi yang besar. Bangunan itu investasi yang besar. Nah, atau yang kedua, kita tidak mengeluarkan uang terlalu banyak, kita menyewa. Jadi kita katakanlah kalau di Indonesia biasanya kita nyewa ruko gitu ya. Untuk kita buka bisnis jahit gitu, kita nyewa ruko di depan di pinggir jalan gitu biar rame, biar konsumennya banyak gitu. Nah, kalau kita menyewa otomatis biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit dengan kita membangun sendiri. Tapi itu tidak selamanya kita miliki gitu. Itu akan menjadi milik orang lain dan kita di situ konteksnya menyewa gitu. Nah, dari menyewa ini gitu, kadang kalau misalkan eh, pemiliknya itu tidak menyewakan lagi gitu, tidak menyewakan lagi. Misalkan kita menyewa dalam rentang waktu 5 tahun gitu ya, dan pemiliknya tidak akan menyewakan lagi setelah 5 tahun, kita akan bingung gitu. Kita bingung kita mau pindah kemana gitu. Padahal pelanggannya sudah banyak yang tahu bahwa tempat bisnis kita atau tempat usaha jahit kita di situ. Nah, jadi kita harus pindah lagi ke tempat lain gitu untuk apa namanya untuk membangun bisnis itu. Nah, ini kelemahannya kalau kita menyewa gitu. Nah, jadi dari sisi ekonomis dan juga sisi resikonya itu, kita harus memutuskan, kita harus mengambil keputusan kita mau mendirikan bangunan atau kita mau menyewa gitu. Nah, biasanya kalau memang usaha itu masih baru, biasanya kemungkinan untuk mendirikan bangunan itu menjadi pilihan yang masih nanti-nanti gitu ya, karena emang membangun sendiri itu modalnya besar gitu, dan untuk menyewa itu masih masih mungkin gitu untuk dilakukan, sehingga kita harus membuat keputusan. Nah, keputusan ini disesuaikan dengan tingkat ekonomi sendiri, tingkat kepemilikan uangnya ada berapa, modalnya ada berapa, dan aspek-aspek yang lain gitu. Jadi nggak ada masalah saat kita ingin mendirikan bangunan atau kita ingin menyewa, asalkan kita sudah tahu pertimbangan ekonomis dan juga resikonya seperti apa. Nah, selanjutnya faktor itu juga yang harus diperhatikan adalah ukurannya. Ukurannya itu sesuai tidak gitu dengan kita. Lokasinya seperti apa, layout bangunan ruangannya seperti apa, sudah sesuai atau tidak. Adakah lahan parkirnya gitu. Nah, mengenai lahan parkir ini sebenarnya sangat penting ya. Jadi parkir itu merupakan fasilitas untuk konsumen. Jadi jangan sampai kita mikir bahwa parkir itu nggak penting gitu ya. Tapi konsumen yang akan datang ke toko kita atau ke tempat usaha kita itu akan merasa sangat nyaman saat kita menyediakan fasilitas parkir. Jadi sebaiknya fasilitas parkir itu juga diperhatikan, karena banyak kejadian gitu ya di Indonesia itu kita lihat bahwa orang itu buka usaha tapi mereka tidak menyediakan lahan parkir, sehingga konsumennya itu akan parkir di pinggir jalan. Nah, saat parkir di pinggir jalan ini sangat membahayakan. Jadi karena banyak pengendara yang lewat di situ, nanti
bisa ketabrak atau terjadi kecelakaan, dan itu kan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, yang urusannya nanti akan panjang. Jadi kalau bisa saat ingin mendirikan tempat usaha, mau membangun atau mau menyewa, itu juga harus memperhatikan tentang lahan parkir ini sendiri. Nah, selanjutnya juga mengenai kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi ini juga penting. Jadi jangan sampai kita sudah mendirikan bangunan di situ ternyata listriknya di situ nggak lancar atau airnya nggak bagus gitu. Nah, itu harus diperhatikan gitu. Pengelolaan limbahnya seperti apa? Pengelolaan limbah ini kalau bisa itu memang lokasi yang digunakan untuk daerah usaha ini diharapkan gampang untuk membuang limbahnya gitu. Maksudnya dekat dengan tempat penampungan akhir TPA, tempat sampah seperti itu. Jadi biar apa ya, kebersihan dan juga kenyamanannya dalam melakukan usaha itu tetap terjaga gitu. Nah, selanjutnya adalah mengenai pengangkutan. Nah, pengangkutan ini seperti transportasi tadi yang sudah saya jelaskan, di mana sangat penting kita memperhatikan aspek transportasinya sehingga apa namanya, kita menjadi lebih mengetahui gitu kapan dan eh, kapan bahan baku atau juga kapan barang yang kita kirim itu tepat di saat yang dibutuhkan. Jadi tidak mengalami keterlambatan. Karena biasanya kalau kita melakukan pengiriman gitu ya, mengantarkan barang itu ke konsumen dan katakanlah kita melakukan keterlambatan sehari gitu. Nah, sehari itu menjadi catatan untuk konsumen gitu. Catatan bahwa kita tidak sesuai dengan janji. Nah, karena kita tidak sesuai dengan janji, maka bisa jadi konsumen itu tidak loyal sama kita, tidak tidak loyal, terus tidak akan menjahit lagi di tempat kita seperti itu. Dan saat kita kehilangan konsumen itu adalah hal yang sangat berat gitu. Jadi kalau bisa kita harus memperhatikan kepuasan konsumen juga gitu. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan biaya investasi, produksi, dan masa percobaan. Nah, di sini ada perencanaan biaya, yaitu kehilangan konsumen pergi ke Badukun. Jadi kalau misalkan kita kehilangan konsumen, berarti kita harus promosi lagi, Mbak. Nah, kalau promosi lagi berarti ya itu merupakan apa ya, tambahan tenaga lagi untuk kita gitu. Jadi kalau bisa kita harus apa ya, menjalin hubungan baik dengan konsumen sehingga konsumen akan tetap kembali lagi ke kita gitu ya untuk membeli produk kita gitu, dan kita juga harus menjaga kualitas produk itu seperti apa namanya, kualitas produknya bagus gitu sehingga eh, apa namanya, konsumen itu akan tetap sama kita gitu. Nah, lanjut ya. Nah, lanjut ke perencanaan biaya investasi, produksi, dan masa percobaan. Di mana perencanaan biaya ini nanti dikelompokkan menjadi tiga, yaitu biaya investasi, biaya produksi, dan biaya masa percobaan. Nah, biaya investasi ini sendiri itu tadi eh, dari bangunan, terus kemudian dari apa namanya, investasi bangunan, tanah seperti itu, terus gedung. Nah, itu termasuk biaya investasi di awal, mesin seperti itu. Nah, biaya produksi itu lebih ke arah di mana kita dari bahan baku, terus kemudian tenaga kerja, terus kemudian biaya listrik, biaya pengemasan, semua itu menjadi biaya produksi. Dan biaya masa percobaan ini biasanya kalau usaha itu masih baru berjalan, itu biasanya melakukan trial atau apa ya istilahnya, kayak percobaan untuk kita menghasilkan produk ini itu kita habis biaya berapa. Nah, di situ ada biaya masa percobaan untuk kita mencari atau menjalin hubungan dengan konsumen, meyakinkan konsumen bahwa produk kita bagus, itu berada pada tahap fase itu. Gitu. Oke. Oke. Ini tadi slide terakhir dari perkuliahan kita kali ini gitu. Nah, kira-kira dari mbak-mbaknya dan teman-teman sekalian ada yang ditanyakan nggak? Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan, mungkin bisa chat di sini, di message-nya ini. Nanti bisa, apa namanya, saya bisa di-unmute, nanti bisa pertanyaannya didengerin dengan teman-temannya yang lain. Oke, ada pertanyaan?
Halo, halo, iya Mbak Sulastri. Apa Mbak yang mau ditanyakan Mbak? Mungkin kalau nanya Mbak bisa dinyalain aja gitu mic-nya. Mic-nya dinyalain terus Mbak langsung nanya. Jadi suaranya bisa didengar sama teman-temannya. Oke, ini saya bacakan ya. Ini pertanyaan dari Mbak Sulastri Sukadi. Jadi, jika pada tahap analisis akibat samping tidak terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan pemerintah, maka hendaknya alternatif teknologi dihilangkan gitu, Mbak, gitu. Oke, jadi gini, Mbak. Eh, Bagus ya pertanyaannya Mbak Sulastri Sukadi ini. Jadi memang kalau bisa kita melakukan usaha atau bisnis ini sejalan dengan apa yang menjadi peraturan pemerintah gitu. Karena jika kita menjalankan sesuai dengan peraturan pemerintah gitu, maka kita kemungkinan akan dapat fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Jadi kayak mungkin subsidi atau kita juga peringanan pajak seperti itu. Nah, kondisinya adalah saat alternatif teknologi yang kita pilih itu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, maka kita harus mencari alternatif pengganti gitu, bukan dihilangkan. Jadi misal kayak gini, misal kita beli mesin ya Mbak ya, kita beli mesin. Nah, mesin ini tuh canggih gitu. Nah, mesin ini canggih terus wattnya gede, voltasenya besar gitu. Yang itu tuh sebenarnya pada lingkup usaha A gitu, itu tidak diperkenankan dengan kapasitas mesin sebesar itu gitu. Nah, jadinya kita harus mencari alternatif pengganti. Kita cari mesin yang lebih kecil atau kita mencari mesin yang memang sesuai dengan uh, apa namanya kapasitas, voltase dan juga arus yang diberikan ke kita gitu. Jadi biasanya kalau misalkan pemerintah itu tidak tidak apa namanya peraturan itu tidak sesuai, berarti ada hal-hal yang menyimpang biasanya gitu. Tapi biasanya umumnya itu jarang kalau misalkan uh, analisa yang kita lakukan itu biasanya jarang itu tuh bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan pemerintah gitu. Kalau kita menjalankannya bertahap gitu. Jadi bertahap dari yang kecil, terus habis itu perlahan lagi ke sedang, terus habis itu perlahan lagi sampai ke apa namanya usaha yang lebih besar seperti itu. Gitu Mbak Sulastri, kira-kira ada yang ditanyain lagi Mbak? Apa sudah menjawab? Oh, sudah menjawab ya. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan yang mungkin juga bisa didiskusikan bersama. Kalau ada, kita bisa bahas dulu pertanyaannya. Oke, iya ada lagi Mbak Sulastri yang mau ditanyakan? Ya, kita tunggu pertanyaan dari Mbak Sulastri. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Coba saya absen ya, satu-satu. Mbak Iis ada pertanyaan atau mungkin Mbak Lu, Mbak Nurlela, Mbak Trina Ningsih, terus Mbak Anis, Mbak Indriati, Mbak Uswatun Hasanah. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Jadi kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, kita bisa diskusi dulu. Oke,
eh iya, Mbak Indriati masih belum ada pertanyaan. Oke, kita ke Mbak Sulastri ya. Eh, Tadi di slide awal kan ada Q sama dengan FC per P. Bentar. FC per P untuk mencari FC. Oke, kita balik dulu ya ke slide-nya. Kita balik ke slide awal. Bentar ya. Slide awal ini ya, Mbak. Nah, jadi FC ini yang dimaksud fixed cost ya, Mbak ya. Ini ya. Ini fixed cost. Nah, biaya tetap seperti apa? Bentar ya. Nah, biaya tetap itu, yang dimaksud biaya tetap itu seperti apa? Nah, biaya tetap itu misalkan gini, kita melakukan suatu proses produksi. Nah, di proses produksi itu, kan kita ada barang-barang yang sudah pasti ya, sudah pasti ada. Kayak misalkan mesin. Mesin itu kita butuh listrik. Nah, butuh listriknya itu, eh, katakanlah dalam satu bulannya kita mengeluarkan uang 100.000 gitu. Nah, terus kita juga punya bahan baku, biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja, terus habis itu biaya eh, kemasan atau packaging seperti itu. Nah, biaya itu kan sudah jadi biaya yang tetap ya. Jadi biaya yang kalau saya produksi satu baju itu biasanya biayanya 20.000. Nah, dari situ kan kita sudah punya gitu, punya takaran, biaya ini biaya sudah tetap gitu. Nah, jadi dari biaya tetap itu tadi dibagi dengan harga jual per unit. Nah, jadinya kita bisa tahu gitu, eh totalnya seperti apa, kuantitas yang akan kita jual gitu. Nah, eh jadi dari biaya tetap ini itu kita menjumlahkan dari keseluruhan, Mbak. Misalkan kita dalam satu bulan gitu ya. Kita dalam satu bulan kita biaya tetapnya habis 2 juta. Nah, 2 juta. Nah, sedangkan harga jual per unitnya baju kita adalah 20.000. Jadi 2 juta dibagi 20.000. Nah, 2 juta dibagi 20.000 berarti berapa baju yang kita 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 bisa jual. Berarti baju yang bisa kita jual adalah sejumlah 100 baju. Kayak gitu, Mbak. Gimana Mbak Sulastri sudah bisa menjawab? Jadi, eh, seperti itu, Mbak. Jadi misalkan biaya yang kita keluarkan fixed cost itu semua dari total produksinya ya, dari biaya produksi semua totalnya, itu katakanlah kita total satu bulannya 2 juta, sedangkan kita harga jual bajunya itu adalah 20.000. Jadi berarti kita quantity yang harus kita jual itu adalah atau kita produksi itu adalah sebesar 100 unit seperti itu. Oke. Gimana Mbak Sulastri? Mbak Sulastri sudah cukup jelas? Atau ada yang ditanyakan lagi? Iya, jadi seperti itu Mbak. Oh, itu yang sebenarnya yang rumus yang di atas itu ya Mbak ya, yang FC per P dikurangi VC. Itu tuh ini tuh yang rumus yang apa ya? Cukup formula yang cukup rumit gitu. Gampangnya sih kita lihat di paling bawah ini yang paling gampang. Biasanya kalau kita buka usaha yang kecil gitu ya, kayak usaha jahit atau usaha bikin kue, itu biasanya gampangnya itu kita ngelihat rumus yang bawah. Jadi berapa biaya tetapnya, terus kemudian dibagi dengan harga jual per unitnya gitu.
Nah, untuk mencari FC itu sendiri, ini Mbak, apa namanya, kan dia biaya tetap ya, fixed cost. Ya biaya-biaya yang kita keluarkan saat kita memproduksi. Jadi mulai dari biaya tenaga kerja, terus biaya bahan baku, terus habis itu biaya listrik gitu. Nah, itu tergantung dengan usaha yang kita keluar apa kita buat gitu. Misalkan kita usaha roti ya, berarti tepung terigu, terus gula, telur kayak gitu. Jadi itu FC itu tergantung dengan usaha apa yang kita mau buat, Mbak, gitu. Jadi breakdown apa ya istilahnya turunan dari apa saja FC itu tergantung dari bisnis kita masing-masing gitu. Jadi setiap bisnis itu akan uh, punya perhitungan FC yang berbeda-beda uh, sesuai dengan usaha yang dibuat seperti itu. Oke, Mbak Sulastri, ada lagi Mbak yang ditanyakan? Oke, oke Mbak, sudah jelas ya berarti. Teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Halo, ada yang ditanyakan lagi teman-teman dari pelajarannya hari ini? Oke, sepertinya Mbak Uswatun Hasanah mau nanya ya, gitu sedang sedang ngetik. Oh, nggak jadi. Jadi intinya saya resum ya dari semua materi kita kuliah hari ini yaitu adalah analisis teknikal ini tuh sangat penting sekali dalam studi kelayakan bisnis. Karena di analisis teknikal ini kita melakukan istilahnya breakdown atau perincian aspek-aspek teknis yang sangat detail, mulai dari lokasi publik, terus kemudian tata letak layoutnya seperti apa, pengadaan bahan bakunya dan juga bahan penolongnya, bagaimana kita menentukan tenaga kerja, terus kemudian bagaimana proses produksi, alirannya seperti apa gitu kan. Aspek ini sangat detail sekali gitu. Jadi memang dalam membuat suatu usaha itu kita tidak bisa hanya mikir jualan berapa, untung berapa gitu. Tapi untuk membuat usaha yang sukses itu kita harus memikirkan dengan detail apa-apa saja yang dapat meminimasi biaya atau dapat menekan biaya seminimum mungkin. Karena tujuannya saat kita bisa menekan biaya itu tujuannya adalah keuntungan yang semakin besar untuk usaha kita. Tuh. Nah, jadi di sini uh, sebagian besar dari teman-teman kira-kira sudah dapat ya apa esensi dari perkuliahan kali ini ya? Atau masih ada yang belum jelas? Halo? Halo? Sudah jelas semua? Atau kalau misalkan sudah jelas, uh, bisa diakhiri kuliahnya? Sudah ya, sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Semoga, iya, jadi nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan gitu ya, eh nanti Mbak bisa, nanya-nanya ke saya, ke inbox pun juga bisa. Nanti coba akan saya jelaskan semaksimal saya. Oke, jangan lupa juga untuk teman-teman gitu ya, biar nanti waktu UAS ya, waktu UAS nanti belajarnya nggak susah. Kalau bisa, tolong di modulnya itu kan ada latihan soal ya. Jadi kalau bisa, tolong dijawab juga latihan soalnya. Nah, kalau nanti di latihan soal itu
ada yang nggak jelas atau ada yang kurang paham gitu, bisa langsung tanya ke saya gitu. Insya Allah nanti saya akan bantu jelasin semaksimal saya. Nah, eh ya untuk modul keempat nanti benar kata Mbak Anis. Jadi modul keempat ini itu lebih ke arah aspek finansial. Jadi kita hitung-hitungan uang di sini. Nah, sebenarnya kalau hitung-hitungan ini sih gampangnya itu kita pakai Excel sebenarnya. Cuman coba nanti saya lihat dulu gimana. Jadi modul 4 ini lebih ke analisa teknik finansial atau keuangan. Jadi seluruh biaya dari aspek-aspek yang tadi kita bahas ya, dari aspek teknikal yang tadi kita bahas itu didefinisikan secara rinci gitu. Mulai gaji itu juga di breakdown secara detail, mulai dari gaji manajer sampai gaji operator, terus apa namanya bangunan, mesin-mesin, spare part semuanya itu dijelaskan secara detail di sini gitu. Jadi nanti insya Allah nanti pertemuan ke depan kita akan belajar itu, dan tetap semangat buat teman-teman, jangan lupa tugas-tugasnya atau apa latihan-latihan soal di buku modul itu juga dikerjakan, karena nanti kalau misalkan kalian bisa mengerjakan nanti waktu UAS itu tidak kesulitan saat menghadapi ujian gitu, karena sudah mulai belajar nyicil gitu ya. Oke, kalau gitu bisa diakhiri ya kuliahnya. Bisa diakhiri kuliahnya. Nah, sebelum diakhiri, di sini saya akan menyampaikan kata-kata motivasi. Jadi di sini adalah nothing is impossible untuk hari ini. Nah, nothing is impossible itu artinya adalah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini atas izin dari Allah. Jadi maksudnya adalah kalau kita misalkan belajar ya, kadang kita belajar kok susah seperti itu, tapi teman-teman jangan pernah merasa susah gitu, karena saat kalian mau belajar, saat teman-teman mau rajin belajar, insya Allah bisa gitu. Dan saat kemarin teman-teman ngerjakan tugas, itu kan teman-teman menulis ya, pengen buka usaha ini, usaha ini, usaha ini gitu. Dan saya lihat semua jawabannya gitu ya, udah saya nilai juga. Ada yang nilainya 100 juga. Nah, dari situ apa namanya saya merasa bahwa kalian itu sudah punya mimpi gitu, mimpi untuk bisa membangun atau punya usaha sendiri nanti setelahnya, setelah selesai kuliah. Dan itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu. Pasti teman-teman semua bisa merealisasikan usaha teman-teman gitu, asalkan teman-teman juga percaya dan yakin dan juga bekerja keras untuk mewujudkan mimpi yang teman-teman punya gitu. Jadi jangan pernah menyerah, nggak ada di dunia ini sesuatu yang nggak mungkin kalau kita bekerja keras dan juga belajar dengan rajin gitu. Nggak usah malu Mbak Luh Mulyasih, karena saya malah seneng gitu kalau misalkan teman-teman itu punya impian-impian yang ditulis di bisnisnya itu gitu. Jadi dari situ saya ngerasa, oh berarti mbaknya punya impian ini ya gitu. Dan insya Allah nanti sama-sama didoakan bahwa bisnisnya itu nggak cuma ada di tulisan saja gitu, tapi juga direalisasikan nanti kalau sudah pulang ke Indonesia atau juga setelah selesai kuliah gitu. Oke, makasih banyak. Makasih banyak teman-teman. Pokoknya nanti jangan lupa ya kalau ada yang mau jualan martabak, terus jualan lele gitu ya. Jangan lupa nanti kalau udah jualan saya dikirimin ya. Saya dikirimin testernya. Saya mau kok jadi testernya. Ya, jangan lupa ngundang saya. Oke, kalau gitu teman-teman makasih banyak udah datang di udah datang di perkuliahan kali ini. Seneng banget teman-teman bisa apa namanya menangkap perkuliahan ini dengan baik, dan semoga ilmu yang kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat. Amin. Oke, sudah ya kuliahnya saya akhiri di sini. Kuliahnya saya akhiri di sini ya Mbak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau juga ada sesuatu yang kurang berkenan. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.